Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepanggih malih kalih Ustadzah Uswatun dalam materi SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 semester 2. Semoga anak-anak ustadzah semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Anak-anak semuanya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Sekarang dibuka SKI-nya. Minggu kemarin kita belajar tentang hijrah ke Thaif. Tentunya anak-anak ustadzah semuanya sudah memahaminya dan mempelajarinya di rumah bersama ayah bunda tersayang. Kali ini kita belajar di bab 2 ini kita belajar tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1. Anak-anak ustadzah semuanya, pengertian Isra menurut bahasa adalah perjalanan di waktu malam. Sedangkan kata Mi'raj menurut bahasa artinya naik ke langit. Jadi Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada waktu malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa menuju ke atas langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustadzah semuanya, perjalanan Isra Mi'raj hanya dilakukan Nabi Muhammad SAW semalam saja. Padahal menurut logika orang-orang pasti bisa berjalan sampai ke Sidratul Muntaha berbulan-bulan. Tapi Nabi Muhammad SAW hanya satu malam saja berkat dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam hari tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian. Yang ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai buruk. Ketika melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW
singgah di tempat-tempat yang bersejarah seperti Bukit Sina. Setelah itu diajak ke Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Muhammad SAW mi'raj ke langit. Jadi dalam perjalanan itu Nabi Muhammad SAW itu tidak langsung bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad melewati beberapa langit. Langit pertama di situ bertemu dengan Nabi Adam. Naik lagi ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa. Naik lagi ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi naik lagi ke langit keempat bertemu Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Naik lagi di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Anak-anak semuanya, malaikat Jibril hanya bisa mengantar Nabi Muhammad SAW sampai ke langit 7 saja. Kemudian perjalanan ke Sidratul Muntaha dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidratul Muntaha itu anak-anak ustazah semuanya, ya, ketika berada di langit Sidratul Muntaha, Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan dapat melihat rupa malaikat Jibril. Ya. Ketika berada di langit Sidratul Muntaha, Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan dapat melihat rupa malaikat Jibril. Setelah itu Nabi Muhammad SAW, ya, setelah mendapatkan perintah dari Allah, yaitu perintah sholat, turun lagi, menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian turun lagi ke tempat Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu, wahai Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, diperintahkan umatku dengan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa menjawab, umatmu tidak akan sanggup menunaikannya sholat sebanyak itu. Kemudian Nabi Musa menyuruh, kembalilah kamu kepada Tuhanmu meminta keringanan. Setelah itu kemudian Nabi naik lagi menghadap kepada Allah. Setelah menghadap, turun lagi, dikurangi lagi oleh Allah. Sholatnya menjadi 45. Turun lagi kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa tetap umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat sebanyak itu. Kemudian Nabi Muhammad ke atas lagi, berulang-ulang pergi antara Tuhan dengan Musa, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku wajibkan hanyalah 5 waktu sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad turun lagi, ya, turun lagi, dan kemudian Rasulullah SAW, anak-anak ustazah semuanya, kemudian Nabi Muhammad SAW kembali dengan tangga itu ke bumi. Nabi Muhammad SAW dan Jibril sampai di Baitul
Maqdis. Buruk pun dilepaskan dari ikatannya. Dengan buruk itu Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah pada malam yang sama. Kemudian anak-anak ustazah semua, setelah itu Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada masyarakat Mekah atas peristiwa yang dialami. Akan tetapi masyarakat Mekah tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Abu Bakar dan menceritakan semua peristiwa yang dialami. Kemudian Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Nabi Muhammad SAW, maka Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yang artinya amat membenarkan. Sekian dari ustazah, semoga apa yang disampaikan oleh ustazah tadi bermanfaat untuk anak-anak ustazah semuanya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.